Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syapuro, DIN 77082230068, kelas D4SM 4604. Dan ini ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Igidi Krisnadayana, NIM 7708223060 dari kelas D4SM 4604. Dan di video kali ini kami akan menjelaskan tata cara mengupgrade hardware pada laptop dengan alat-alat sederhana. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengecek spesifikasi laptop yang dapat di-upgrade. Pada video ini, kami menggunakan laptop Acer Nitro 5 tipe AN515-57 dan akan mengupgrade bagian SSD, hard disk, dan RAM. Untuk laptop merek lain, spesifikasinya dapat dicek pada web brand masing-masing. Lalu langkah kedua yaitu mempersiapkan barang-barang. Pertama adalah komponen yang akan di-upgrade seperti RAM, SSD, dan hard disk atau yang lainnya. Serta siapkan alat-alat yang digunakan untuk membantu dalam proses upgrade seperti obeng kembang, alat membuka casing, dan sikat. Lalu, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai proses upgrade adalah: yang pertama, pastikan ruang kerja steril, bersih, serta tidak ada gangguan dari luar. Lalu yang kedua, pastikan tangan bersih dan kering, karena laptop merupakan komponen elektronik yang rentan terhadap air serta kotoran dan debu. Yang ketiga, pastikan komponen-komponen yang digunakan sudah support pada laptop, karena dapat menyebabkan komponen tidak terbaca. Dan yang terakhir, pastikan baterai tercabut sebelum memulai proses upgrade untuk mencegah konsleting listrik pada komponen lain selama proses upgrade. Baik, jadi di sini kami sudah menyiapkan beberapa alat yang akan digunakan untuk proses upgrade hardware pada laptop. Yang pertama ada RAM. RAM yang kami gunakan di sini ada RAM merek Kingston DDR4 dengan kecepatan 3200 dan kapasitas 8 GB. Lalu yang kedua ada SSD. Yang kami gunakan sini ada SSD M.2 NVMe merek PNY dengan kapasitas 512 GB. Lalu yang terakhir ada hard disk merek Hitachi dengan kapasitas 512 GB. Lalu lanjut, di sini ada alat-alat yang kita siapkan, yaitu ada 2 obeng kembang, selanjutnya ada alat untuk membuka casing laptop, kemudian ada sikat untuk membersihkan debu pada laptop, dan ada set untuk membaut serta kabel untuk SATA pada hard disk. Di sini kita akan mulai proses untuk membongkar laptopnya. Langkah pertama, kita buka dulu baut-baut yang ada pada casing laptop. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita mulai. Ya, selanjutnya kita akan mulai untuk membuka casing dengan alat bantu. Tujuan dari penggunaan alat pembuka casing ini untuk memudahkan kita dalam membuka bagian casing laptop. Pastikan kembali semua baut yang dilepas dari casing jumlahnya sudah sesuai. Baik, sebelum memulai, di sini kami akan menjelaskan tempat pemasangan komponen yang akan di-upgrade. Jadi yang pertama ada RAM. Di sini sudah terpasang RAM 8 GB dengan kecepatan 3200 DDR4 dan kami akan memasang RAM tambahan pada slot ini dengan tipe yang sama. Lalu yang kedua, kami akan memasang SSD pada bagian ini
yang ditandai dengan nomor 2, dan kami akan memasang SSD M.2 NVMe dengan kapasitas 512 GB. Lalu yang terakhir, pada bagian ini akan dipasangkan hard disk dengan kapasitas 512 GB. Setelah hard disk dipasang, maka akan disambungkan dengan kabel SATA pada bagian ini. Langkah selanjutnya, kita harus lepas dulu baterainya agar tidak terjadi konsleting listrik. Di sini sudah terlepas. Kemudian langkah yang paling mudah, kita pasang dulu untuk RAM-nya. Masukkan. Pastikan sudah tercolok dengan benar. Kemudian tinggal diklikkan, dia akan otomatis untuk mengunci sisi-sisi dari RAM-nya. Selanjutnya, yang kedua, kita akan pasang untuk SSD M.2 NVMe-nya. Kebetulan di unit Acer Nitro 5 ini, pemasangan SSD NVMe berada di sebelah sini, ada tulisannya PCIe. Pertama-tama kita lepas dulu bautnya. Kemudian, pasangkan SSD pada pin hingga benar-benar rapat. Jika sudah, pasangkan kembali baut SSD. Selanjutnya, untuk pemasangan harddisk, kita harus lepas dulu bracket untuk harddisknya. Lepas bracketnya seperti ini, dan kita pasangkan harddisk pada bracketnya dengan posisi seperti ini. Kita baut, dimulai dari yang nomor 4 dulu, karena jika dimulai dari nomor 1 itu adalah proses untuk membukanya. Jadi setelah semua baut terpasang pada bracket harddisknya, kita pasangkan kabel SATA pada harddisk. Setelah terpasang, kemudian kita pasangkan kembali pada tempatnya. Lalu langsung kita baut
Setelah bracket harddisk terpasang pada tempatnya, sambungkan kabel SATA dari harddisk ke motherboard. Langkah terakhir, jangan lupa untuk menyambungkan kabel power dari baterai ke motherboard. Susah. Set. Nah. Kemudian kita tutup lagi casingnya, kita bersihkan. Untuk membersihkan debu-debu yang menempel pada komponen laptop, kami menggunakan sikat gigi karena ukurannya kecil dan sangat memudahkan dalam membersihkan bagian-bagian yang sulit dijangkau. Setelah itu, kita pasangkan kembali casing serta baut-bautnya. Inilah proses booting setelah dilakukan upgrade. Dan inilah komponen-komponen yang berhasil terpasang dan terbaca pada laptop. Sekian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.